memerlukan kemampuan siswanya untuk menulis karya ilmiah ya. Di tahun 2018 ada sekitar 660 se-Indonesia yang ikut ya, karena memang tidak mudah untuk mengikuti kegiatan ini ya. Harus betul-betul siswanya nanti mampu membuat tulisan karya ilmiah ya, ilmiah. Kemarin kita alhamdulillah Kalimantan Selatan didatangi oleh Subdit Kesiswaan untuk kegiatan penguatan riset kemarin yang kaitannya dengan MyRacing yang bertempat di MAN 2 Banjarmasin, dan kita minta kemarin MTSN Sekalsel dan MAN Sekalsel wakilan satu-satu untuk hadir di MAN 2, dan alhamdulillah semuanya hadir. Dan mudah-mudahan saya berharap yang hadir itu minimal yang ikut ya, minimal yang ikut ya, ada 150 kemarin kami hadirkan siswanya MTSN dan MAN. Maka saya berharap minimal yang 150 itu akan mendaftar di MyRace tahun 2022 ini yang akan dimulai nanti di bulan Juni ini ya pendaftarannya. Di tahun 2019 1051 se-Indonesia. Ya, di tahun 2020 5.600. Di tahun 2021 7.716. Mudah-mudahan di tahun 2002 meningkat lagi ya. Memang kompetisinya hanya sampai di nasional saja, belum sampai go ke internasional. Rencananya akan go-nya ke internasional karena sesuai dengan bahasa Inggrisnya ya, MyRace ya. Ini ada bagian pemisahan jumlah di tahun 2021 kemarin pendaftar MTS, MA dan total pendapat 719 kemarin itu, dan dengan dokumennya lengkap seperti itu ya. Jadi MTS 3.300, aliyahnya 4.300 sekian ya jumlah total pendaftar di tahun 2021 itu ya. Mudah-mudahan nanti di tahun 2022 akan banyak lagi ya. Pelaksanaan MyRace di tahun 2022, ini surat keputusan dirjennya kemarin hari ini sudah dibagikan ya, sudah sampai dengan para Bapak Edukasi, dan tolong nanti diteruskan kepada Kepala Madrasah Aliyah dan Kepala Madrasah Sanawiyah, dan mohon itu dipelajari mereka karena bersiap untuk memahami ikut di MyRace ini. Nomor Skadirjennya nomor 2743 tahun 2022 tanggal 19/2002 tentang juknis pelaksanaan Madrasah Young Races Supercamp tahun 2022 ya. Di dalam juknis itu ada surat keputusan, di dalam masalah Skadirjen itu ada surat keputusan, latar belakang, tujuan dan hasil yang diharapkan. Ini dibaca di dalam juknis itu ya. Pada intinya latar belakang dan tujuannya adalah menghendaki siswa Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah bisa membuat karya tulis ya, karya tulis yang dipertandingkan secara nasional. Wadah bakat para siswa untuk melatih dirinya berpikir kritis ya. Ya, analis dan bisa melaporkan, mempertanggungjawabkan, mempresentasikan di depan umum. Itu pada intinya umumnya. Nanti secara detail bisa dilihat di juknis bagaimana latar belakangnya, Skadirjennya, dan tujuannya, hasil yang diharapkan. Ruang lingkup atau kategori yang dipertandingkan dalam MyRace itu ada 3 ya, tentang ilmu keagamaan Islam, artinya anak-anak MTSN dan anak MTS, maksudnya bukan MTS, MTS dan MA, dia bisa melakukan penelitian terkait dengan ilmu keagamaan Islam. Kemarin di MAN 2 sudah dijelaskan oleh mentornya. Ya, artinya untuk ilmu keagamaan Islam itu sudah dibahas ruang lingkupnya ini yang bisa untuk bisa ditulis menjadikan satu menjadi karya ilmiah. Yang kedua ilmu sosial dan kemanusiaan. Yang ketiga sains, matematika dan pengembangan teknologi ya. Nah, 3 macam itulah anak-anak bisa membuat bukan makalah ya, membuat
nanti si jenis makalah bisa. Yang jelas penelitian yang akan didaftarkan dalam pertandingan ini. Persyaratannya warga negara Indonesia, peserta didik Madrasah Tsanawiyah kelas 7 dan kelas 8. Jadi kelas 7 dan 8, 9 tidak ada. Karena di tahun ini otomatis yang tahun 2022 ini untuk kelas 3-nya yang berarti yang sekarang nih berarti ya. Di tahun pelajaran tahun 2021-2022. Kelas 3-nya sudah dan 8 di tahun 2021-2022. Kalau bulan Juli nanti, bulan ini, berarti kalau pendaftaran di bulan Juni ini otomatis siswa kelas 3 tidak ada lagi. Berarti Tsanawiyah kelas 7 dan 8. Kelas 3 apa 9-nya kelas tidak ada. Untuk aliyahnya kelas 10 dan 11. Karena di tahun pelajaran 21-2022. Jadi pendaftarannya di bulan Juni ini otomatis siswa baru belum masuk lagi. Ya kan, siswa baru yang tidak masuk. Jadi hanya kelas 7 dan 8 dan kelas 9, 11 bagi aliyah. Kelas terakhirnya sudah keluar. Jadi tidak itu peserta yang peserta bisa perseorangan maupun kelompok yang maksimal 2 orang. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengirim 1 judul penelitian, memilih 1 kategori. 1 judul, 1 kategori. Apa yang 3 kategori tadi boleh dipilih ya, tentang baik tentang sosial atau matematika maupun nanti keagamaan ya. Kemudian peserta memberikan pernyataan bahwa karya dikirim belum ya, yang dikirim belum pernah atau belum atau tidak sedang diperlombakan. Peserta belum pernah menjadi juara Mayres, belum pernah menjadi juara 1. Yang sudah pernah juara 1 Mayres tidak lagi ikut ya di bidang dan level yang sama pada tahun sebelumnya. Peserta wajib mengisi formulir ya. Kemudian apabila peserta tidak memenuhi persyaratan telah ditentukan, maka peserta dinyatakan gugur ya. Kemudian persyaratan pembimbingnya dan siswanya dan pembimbing ya. Pembimbing adalah guru atau tutor yang membantu siswa dalam melaksanakan penelitian penulisan, dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala madrasahnya. Ya, lihat nanti di lampirannya. Pembimbing bertanggung jawab membimbing siswa selama masa penelitian pada topik yang sesuai dengan kompetensinya. Setiap judul penelitian dibimbing oleh maksimal 2 orang pembimbing ya. Tahapan pelaksanaan pendaftaran, nah anak-anak disuruh mengupload ya atau mengunggahan proposal penelitian, peserta mengisi formulir pendaftaran dan seterusnya di laman yang sudah tertulis itu ya. Silakan nanti diklik di sana ya. Poin 1, poin 2 dan 3 dilakukan pada laman ini semuanya. Jadi siapa yang mengisi di sana semuanya pada situ ya. Yang kedua, penilaian proposal penelitian, langkahnya. Yang ketiga nanti baru presentasi dan penilaian finalis, kemudian menyiapkan materi presentasi dan seterusnya, langkah-langkahnya, termasuk nanti itu mempresentasikan proposal secara online ya. Dan juri nanti menetapkan hanya 26 finalis per bidang ya, setiap itu. Baru tahapan berikutnya adalah supercam dan monitoring, yaitu supercam lagi itu memberikan kesempatan kepada para yang bertujuan untuk memberikan penguatan dan penyempurnaan proposal yang sudah ya. Jadi ada di sini mentoring berfungsi, ada mentoring nanti ditunjuk oleh masing-masing mentoring dari panitia di Jakarta ya, itu mentoringnya. Mentoring bertujuan mendampingi pelaksanaan penelitian, hanya mendampingi saja. Ini juga peserta harus mengunggah lagi laporan penelitiannya pada laman yang sudah ditentukan ini. Silakan nanti dianukan seperti itu. Nah, sini itu berarti dari 26 menjadi 6 aja lagi per bidang. Dari 26 menjadi 6. Setelah ini baru 6 saja lagi per bidang ya. Baru nanti grand finalnya. Nah, grand finalnya ini secara loring nanti penyelenggaraan 1 orang peserta, jika apabila atau kelompok 2 orang ya peserta. Nah, peserta menyiapkan video penelitian dan seterusnya ya. Nanti peserta juga mengunggah link video yang materi presentasi di
pada laman yang sudah ditentukan. Peserta melakukan presentasi selama 10 menit, nanti tanya jawab dan seterusnya. Nanti itu akan sudah grand finalnya nanti yang itu ya. Nah ini diagram akur pelaksananya sama yang saya bacakan tadi, ini hanya bentuk diagram saja, ya bentuk diagram yang pada tahapan nanti pendaftaran, terus nanti presentasi, terus nanti pendampingan, mentoring, terus nanti sampai grand final. Nanti secara detail bisa dibaca di Juknis itu ya. Penghargaannya seperti ini ya, untuk madrasah aliyah bidang kompetisi matematika, sains dan teknologi itu emas 1, perak 1, perunggu 1. Jadi ada harapan 3, jumlahnya ada 6 ya. Begitu semua cabang ya. Begitu juga yang sanawiyahnya ya, begitu juga yang sanawiyahnya. Nah, ini waktunya. Pendaftaran dan pengunggahan proposal penelitian dimulai 1 Juni. Mulai kemarin ya, 1 Juni sampai dengan 3 Juli. Ini silakan kawan peserta yang berbakat untuk menulis tadi, silakan diunggah aja dulu itu ya. Kemudian nanti penilaian proposal penelitiannya tanggal 5 sampai tanggal 12 Juli ya. Kemudian pengumuman semifinalisnya 15 Juli. Nanti presentasi dan penilaian semifinalnya tanggal 21 sampai 26. Pengumuman finalis 30 Juli, kemudian seperkaman lain offline-nya ini tanggal 5 sampai 7 Agustus. Kemudian baru nanti pendampingan mentoring 8 Agustus sampai 23 September. Batas akhir pengumpulan laporan penelitian setelah sudah mendapatkan itu tanggal 25, lalu nanti pengumuman grand finalis ya. Nah, presentasi pada grand finalis itu pada tanggal 8-12 Oktober. Nanti kawan-kawan yang mudah-mudahan saya berharap yang mengikuti kemarin di MAN 2, yang perwakilan Sekalsel, MAN dan MTSN minimal yang mereka itu yang membuat proposal penelitian ini dan mendaftarkan, mudah-mudahan. Kalau ada yang lain bagus lagi. Sebenarnya untung sebenarnya Kalimantan Selatan kemarin mendapatkan bimbingan dari pusat langsung ya, dari pusat langsung, karena tidak semua provinsi mendapat langsung bimbingan dari tim subdit dan tim mentornya kemarin. Kemudian kita beralih ke program strategis program kesiswaan yang seterusnya lainnya, yakni tentang KSM ya, kompetisi sains madrasah tahun 2022. Ini sudah saya share juga tadi siang, kami share juga siang tadi adalah juknis tentang KSM tahun 2022. Surat keputusannya adalah nomor 2742. Kalau tadi 2743 ya, tahun 2002 tanggalnya sama. Ini tentang sains ya, kompetisi sains madrasah. Jadi yang kita hadapi di bulan Juni sampai Oktober nanti ada 2 kegiatan siswa untuk pertandingan ya, untuk pertandingan. Ya, 1 Maires, yang kedua KSM. Memang Maires tidak terlalu bagi kita ya, karena itu memang harus betul-betul anak memiliki bakat untuk bisa mengikuti itu ya. Kalau kompetensi sains madrasah ini semua ada kesempatan lebih banyak gitu ya. Joknisnya sama seperti tadi dijelaskan, sesuai tentang ada suatu keputusan, latar belakang, tujuan dan hasil yang diharapkan. Pada intinya detail bisa dibaca di joknisnya dalam bentuk PDF yang sudah kami bagikan, dan mungkin sebagai gambaran bahwa latar belakang dan tujuan ini memang adalah menghendaki nanti siswa itu mempunyai kemampuan berkompetensi ya dalam hal ilmu. Ada beberapa hal ilmu tentang sains, matematika dan sebagainya, biologi dan sebagainya nanti yang terintegrasi nanti ya. Ya itu biasa dilaksanakan kita setiap tahun, dan tahun ini insya Allah pelaksanaan tingkat nasional di Jakarta. Jadi kalau ada harapan Bapak Ibu anaknya berhasil, bisa ikut ke Jakarta, atau biarpun kada berhasil, upat berdatang kasihnya ke Jakarta.
nyaman aja, saya ke Jakarta sekali penerbangan aja. Dan kemarin disepakati di Jakarta, bukan sepakati, diusulkan oleh beberapa kasih se-Indonesia supaya sama ditempatkan di asrama haji aja. Kan luas kan asrama haji, daripada masing-masing peserta berada di hotel ini kan lebih baik di asrama haji. Kemarin mungkin diamini oleh Kasubdit, mungkin bisa. Akhirnya kita mungkin paling pendampingnya aja, mungkin di hotel-hotel di sekitar asrama haji itu. Kalau pesertanya se-Indonesia numpuk di sana aja ya, numpuk di sana. Mungkin kegiatannya rasanya dipusatkan di mana kira-kira kemarin ya. Ada pemusatan, cuma mungkin tempat nginapnya mungkin supaya tidak berbeda-beda diusulkan kemarin di asrama haji ya. Bidang yang dilombakan matematika terintegrasi untuk MI dan ISD. Kota Baru kemarin SMP ada ya. Nah mudah-mudahan karena ini bersifat terbuka, hati-hati ya, terbuka bisa kalah dengan Dignas nanti ya, dengan ya. Tapi kemarin Kota Baru yang dan itu dia menang betul sampai ke tingkat nasional juara, sampai juara, bukan main-main dia, artinya betul-betul memang mampu mengalahkan madrasah, berarti siswa madrasah. Itu kemarin Kota Baru ya tahun tadi yang kemudian tingkat nasionalnya kemarin kita laksanakan di Hotel Ratan Indah. Sayang mereka tidak sempat, saya bisa karena masa COVID kemarin. Tahun ini mungkin tidak. Kemudian IPA terintegrasi. Nah ini IPA terintegrasi di MI. Untuk di MTS matematika terintegrasi, IPA terpadu terintegrasi, EPS terpadu terintegrasi. Kemudian di Aliyah yang banyak ada 6. Matematika terintegrasi, biologi terintegrasi, fisika terintegrasi, kimia terintegrasi, ekonomi terintegrasi, dan geografi. Jumlah berarti ada 11 kategori yang dilombakan. MI 2, Sanawiyah 3, Aliyah 6, 11. Kemarin ada kabupaten Kota Baru tidak habis semuanya ya. Rasanya tidak semua mengikuti di Aliyahnya. Yang di Aliyahnya karena mungkin jurusannya tidak ada jurusan IPA atau kami tidak mengikuti, dia tidak ada. Jadi upayakan tahun ini 13 kabupaten itu ikut semua yang dilombakan, jangan sampai kosong. Karena saya hitung kalau 13 kabupaten kali 3 orang perwakilan masing-masing kali 11 ada sekitar 400 berapa. Mau konsentrasinya di Banjarmasin saya bingung memilih nanti. Berarti ada MAN, ada Sanawiyah, ada IMI tempatnya nanti. Jadi kalau ditempatkan kayak kemarin tingkat provinsinya ada di kabupaten kurang ramai lah, baik di tingkat provinsi. Tapi mungkin nanti biaya perjalanannya aja, kalau tempatnya mungkin kami ada dana diberi oleh pusat sekitar 90 juta. Tapi kalau pakai semua anak, apakah anak bisa di itu ya, saya akan dipikirkan. Karena kalau kita tempatkan di kabupaten kurang bagus ya. Kalau tingkat provinsi ini ya. Kalau kemarin tingkat provinsi ditempatkan di kabupaten, tingkat nasionalnya di provinsi ya. Ada ini mungkin kita tingkat provinsi yang ditaruh di provinsi, tingkat nasional di nasional. Cuma nanti kami sedang mikirkan karena jumlahnya 400 sekian. Ya, kalau Aliyah karena harus 3 nanti kita hitung harus 3. Misalnya IMI aja, IMI 13 kabupaten kali 2 mata pelajaran kali 3, karena 3 pemenangnya 3 yang ikut ke tingkat provinsi. Kalau tingkat nasional 1 aja lagi, 11 orang aja yang dibawa kita tingkat nasional. Tapi kalau di sini Bapak membawa pasti 3 orang ke tingkat nasional, masing-masing mata pelajaran masing-masing jenjang. Kalau Sanawiyah 3 mata pelajaran kali 3 orang itu jumlahnya. Kali 13 kabupaten kami yang harus siapkan alat. Mungkin kita pikirkan nanti alat. Karena ini online semua, berarti nanti pikirkan bawa laptop masing-masing. Nah, kami menyiapkan tempat aja. Mungkin Aliyah di Mandua, Sanawiyah di mana, nanti MI di mana. Itu. Ya, supaya biar nanti kita nyaman mengawasinya. Rencana seperti itu, nanti kami koordinasikan dengan Bu Kabid, apakah ini bisa dilaksanakan di tingkat daripada tingkat di provinsi, ditempatkan di provinsi daripada di masing-masing kabupaten. Mungkin anak-anak juga sukanya ke provinsi kan, mewakili kabupaten. Mewakili kabupaten bagian dari kabupaten kan
kurang bagus ya. Karena ini kan lain ke zaman dulu mungkin karena masa COVID, tidak. Kalau ini kan mudah-mudahan tidak lagi. Pelaksanaan KSM tingkat 2020 untuk satuan pendidikan ya. Nanti dibaca lagi di jokesnya Bapak Ibu detailnya ya. Komite Nasional, Komite KSM Satuan Pendidikan terdiri dari unsur komite, ya, kepala madrasah, guru mata pelajaran, dan headdesk di madrasah itu. Ya kan ada KSM tingkat satuan pendidikan, berarti seleksi di tingkat satuan pendidikan. Nah, nanti kita rincinya di detailnya di berikutnya, kemudian bisa dibaca di jokes juga. Kemudian tingkat kabupaten, unsur komitinya, unsur komite di kabupaten, kemudian kepala kemenat, unsur kependidikannya, seksi pendidikan mat, ya, atau seksi pendidikan Islam di kabupaten lain masih seperti itu namanya, headdesk kabupaten kota, dan musyawarah forum KKM pengawas tingkat kabupaten juga. Nah, tingkat provinsi, komite pelaksana, kanwil, Menteri Agama, kemudian nanti pengawasnya di tingkat provinsi juga. Nasional begitu juga, semuanya dari nasional. Itu untuk kepenelitian atau komite KSM. Nanti detailnya tugas-tugasnya apa bisa dibaca di jokesnya. Namun di sini dijelaskan nanti Pak Ansari. Mana Pak Ansari juga boleh. Tahapan pelaksanaan KSM ini yang jumlah-jumlahnya Bapak Ibu. KSM tingkat satuan pendidikan 2 orang peserta didik yang mewakili nanti. Di tingkat satuannya munculnya 2 Pak. Silahkan apakah mereka pakai seleksi, kalau duitnya ada, atau tenaga untuk membuat soalnya silakan. Ya, karena soalnya disiapkan oleh sekolah masing-masing. Anak bertunjuk aja kah mereka kayak tangan tadi bertunjuk aja dong. Bisa aja sekolah menunjuk masing-masing 2-2-2. Kalau misalnya SD MI ya 2-2 berarti dia ada 4 orang berarti ya. 2 matematika, 2 IPA. Gitu ya. Mewakili untuk siap di tingkat kabupaten. Nah, tingkat kabupaten kota 2 orang peserta didik tadi berarti berjumlah sejumlah berapa madrasah di situ? MI 10 kali 2. Kemudian aliyah kali 2 mata pelajaran kali 2 orang yang harus bisa mungkin kabupaten bisa dipusatkan di kabupaten kalau ada tempatnya atau kayak kemarin Pak Rapat tuh. Iya, bisa seperti itu ya. Jadi kabupaten banyak juga orangnya, tergantung madrasahnya. Kalau madrasahnya semua mengirim, aliyah misalnya ada 20, berarti ada 6 kali 2 kali 20. Nah, itu sejumlah itu yang disiapkan fasilitas sarananya untuk melaksanakan kegiatan di tingkat kabupaten. Kalau tingkat provinsi 3 orang tadi. 3 orang kali 11 mata pelajaran kali 33 kabupaten kota. Sekitar 409 berapa dah? Kami sudah hitung itu ya jumlahnya. Karena 3 orang mewakili masing-masing bidang. 11 bidang berarti kali 3 orang 33 kali 13 kabupaten kota berada di provinsi. Dan nanti mungkin paling banyak itu adalah memang aliyah. Aliyah 6 cabang kali 3 kali 13 kabupaten. Kalau sanawiyah 3 cabang lomba kali 3 orang kali 13 kabupaten. Kalau ibtidaiyah 2 cabang kali 3 orang kali 13 kabupaten. Jumlah total memang di tingkat provinsi pesertanya sekitar 400 berapa ya? 400 lebih kalau tidak salah. Nah, untuk tingkat nasional hanya 1 orang aja. Berarti karena 11 mata pelajaran hanya 11 orang yang kita kirim ke Jakarta dengan pendamping satu-satu. Yang akan dibiayai oleh kami provinsi ke pusat adalah 11 orang peserta bersama pendampingnya, itu aja. Yang lainnya masing-masing aja dananya. Jadi yang kami siapkan nanti dana untuk berangkat ke Jakarta adalah 22 orang, 11 siswa, 11 guru pendampingnya masing-masing. Jadi misalnya kalau madrasah bagusnya itu yang pendamping kasih nanti ya. Karena pendamping itu betul-betul memang mata pelajaran yang dia anukan sesuai nanti ya. Karena di sana pendamping itulah yang akan mendampingi terus sama guru. Yang lainnya hanya pendukung aja lah. Penyemangat ya. Ini bentuk tesnya Bapak Ibu.
bisa, ini halus banget tulisannya lah. Di tingkat satuan pendidikan, tes tulis atau bentuk lain atau bisa petunjuk ya. Ya, kalau tingkat kabupaten nanti soalnya dari pusat Pak. Ya, jadi nanti panitianya adalah komite pusat nasional tetap ikut ya. Jadi tingkat kabupaten ada ditambah komite nasional karena soalnya dari nasional. Kalau yang di tingkat satuan tidak apa-apa karena mereka boleh nanti melaksanakan seleksi ataupun petunjuk aja yang mana dianggap mampu sesuai ranking. Biasanya kalau yang banyak siswanya pasti seleksi nanti ya. Kalau yang tidak banyak siswanya tidak ya. Jadi soal tesnya pilihan ganda ada, saya ada ya. Karena ini tulisannya halus, nanti dibaca di juknis itu sudah kayak seperti tahun lalu juga, tetap seperti tahun yang lalu. Nah, tingkat provinsi ini juga di panitianya adalah komite tingkat provinsi dan tingkat nasional. Sedangkan di tingkat nasional adalah komite tingkat nasional sendiri. Soalnya online, kita pakai online nanti ya. Tapi kalau sudah di tingkat kabupaten mulai tingkat satuan nanti lebih dekat. Kalau menurut informasi Pak Ibu Kesubdit kemarin, nanti kalau memang waktunya hampir dekat, nanti kita akan ada lagi lapor ke beliau untuk menyampaikan informasi ini. Persyaratan peserta siswa ini terdaftar secara secara madrasah sekolah ya, sama kartu pelajarnya, surat keterangan kepala madrasah. Kemudian kalau siswa IPI, siswa kelas 4, 5, 6 ya untuk siswa IPI atau IPI kelas 4, 5, dan 6. Untuk MTS atau SMP kelas 7, 8, 9. Nah ini hati-hati nih. 7, 8, 9 kita lihat nanti apabila pelaksananya waktunya di bulan Juli berarti kelas 1 yang baru. Ya, dan pelaksananya di bulan berarti sudah jelas ini mungkin berarti tahun pelajaran kita kan tanggal 19 Juli kita tahun pelajaran 2022, 2023 otomatis siswa yang baru boleh ikut. Siswa yang baru boleh ikut berarti kelas 7, 8, 9 dan kelas 10, 11, 12 bagi alia. Setiap siswa diusulkan oleh kepala madrasah asisten sekretariat satuan pendidikan yang hanya dapat mengikuti satu bidang tata kuliah. Jadi jangan ganda siswanya. Tetap per mata pelajaran ya. Siswa belum pernah meraih medali emas di KSM, OSN dan sebagainya. Yang sudah meraih medali emas jangan diikutkan lagi kalau sudah dapat emas, tapi kalau bukan emas boleh. Peserta yang melanggar ketentuan jenjang dan bidang sains yang ditentukan di atas akan didiskualifikasi secara otomatis oleh sistem KSM ya. Ini penjurian dan penilaian. Ini seperti tahun tadi juga. KSM jurinya satuan pendidikan ditetapkan oleh kepala madrasah. Kalau pakai seleksi ya. Ya silakan. KSM dari kabupaten provinsi dan nasional ditetapkan oleh komite nasional. Nah kalau jurinya tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional kita tidak ikut jadi juri. Ya semuanya diputuskan oleh tingkat nasional. Kriteria dan tugas tanggung jawab nanti itu di juri ya. Kemudian penilaiannya, kriteria penilaian untuk soal pilihan ganda benar nilainya 4. Kalau dia menjawab nilai salah nilainya -1. Tapi bila tidak menjawab 0. Ini yang banyak kontra di sini ya. Ada yang berpendapat jangan 0 bertahan aja jangan -1. Ya. Nah, kalau memang sudah keputusan seperti itu, jadi bila salah jawab -1, tidak menjawab 0. Bisa banyak kali menjawabnya ya. Bisa ragu-ragu itu ya. Ini kadang-kadang ada spekulasi di sini ya. Jakanya tidak menjawab lawan menjawab salah 0 bagus Pak. Ini bisa ragu-ragu jadi. Lalu bisa aja jualnya pakai spekulasi sama dapat tidak menjawab 0 dia berhasil. Yang lain menjawab -1 jadi kalau salah ya. Kriteria penilaian untuk soal esai singkat benar nilainya 5, tidak menjawab atau salah 0. Nah yang esainya itu bila salah kada menjawab 0,
Tapi di pilihan ganda, bila salah, -1. Bila menjawab, bila tidak menjawab, 0. Gitu ya. Terus tahun tadi juga seperti itu juga. Itu yang kadang dibicarakan orang ya, kawan-kawan. Ini kriteria penilaian untuk ya tingkat kabupaten, jumlah benar terbanyak. Ini nanti urutan-urutannya ya, urut-urutannya kalau sama, tapi bukan kita menyeleksinya ini ya. Semuanya di semuanya nasional. Nanti akan memilih dia. Kebetulan dari kabupaten ini banyak sama-sama. Nanti diurut tuh. Nilai yang banyak salahnya, betul banyak yang benar betulnya. Kemudian nanti sampai ke umur terakhir. Bila umur termuda dia menang. Dia masuk ke tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi ataupun di nasional. Misalnya sama jawabannya, sama salahnya. Kemudian dilihat lagi pulang apanya. Di sini anunya ya. Nah, tingkat provinsi begitu juga ya. Di tingkat kabupaten aja jumlah benar terbanyak pada KSM, kemudian jumlah salah sedikit dan umur termuda. Itu yang dapat masuk kategori hanya 3 orang tadi yang dipilih, tingkat 2 orang di kabupaten tadi. Dan karena kita yang mestinya diacak di sistem benar. Ya, kalau kita cuma hanya diinformasikan teknisnya seperti itu. Di tingkat provinsi kalau untuk mendapatkan 3 orang, tingkat provinsi 3 orang nanti kita provinsi itu jumlah benar terbanyak, jumlah salah sedikit, nilai tertinggi di KSM kabupaten kota, dilihat lagi di tingkat kabupaten pulang. Nah, itu pilihannya. Kemudian sama pulang misalnya, jumlah benar terbanyak pada KSM kabupaten pulang. Ya. Kemudian sampai melihat ke tingkat sebelumnya ya, jumlah salah sedikit, kemudian umur termuda pulang. Di tingkat nasional begitu juga, karena se-Indonesia banyak ya, banyak yang soalnya jawabannya benar. Kemudian dilihat lagi kebenaran di tingkat provinsinya oleh sistem itu. Tapi bukan kita itu, semuanya adalah organisasi yang melaksanakan itu. Kemudian hadiah dan penghargaan, hargaan hadiah untuk para pemenang KSM diberikan oleh Dirjen ini 15 emas 3 tiap bidang nih tadi, kemudian medali perak 5 bidang tadi, kemudian jumlah medali perunggunya 7, kemudian total medali yang dilebihkan sampai seluruhnya itu. Jadi total se-Indonesia 165 medali ini. Tapi karena kita menyediakan itu. Nah ini Pak, waktu tepat pelaksanaan KSM Satuan Pendidikan tanggal 11 sampai tanggal 20 Juli. Berarti tahun sudah masuki tahun pelajaran kan? Otomatis siswa kelas 1 yang baru bisa. Kelas 1 ya, kelas 1 istilahnya. Berapa kalau itu kelas 4 yang baru berarti ya, 4, 5, 6 baru ya, yang baru 4, 5, 6 baru. Sebagainya. Kemudian aliyah kelas 11, kelas 10, 11, 12. Kemudian yang MI yang sanawiyahnya adalah kelas 7, 8, 9 di tahun pelajaran 2022-2023 karena mulai seleksi di tanggal 11 sampai tanggal 20 Juli. Ya. Untuk teknis seleksi di tingkat sekolah diserahkan kepada kepala madrasah. Apakah mereka seleksi ataupun bertunjuk, tapi menghasilkan 2. Kayak tadi 2 itu. Menghasilkan 2 masing-masing untuk dikirim ke kabupaten. Kalau ME berarti setiap madrasah mengirim ME 4 orang. 2 mata pelajaran kan, 2 bidang. Kalau sanawiyah setiap satuan sanawiyah itu 6. 3 bidang kali 2 orang, 6. Jadi nomor 1, nomor 2 lah gitu lah rankingnya lah. 1, 2 untuk tingkat sekolah memajukan ke ya, makanya dia memilih 2 sudah siap untuk tingkat kabupaten. Kalau yang aliyah, kalau yang lengkap 6 ya. Bisa juga 2 aja sudah. Kalau 6 mata pelajaran diikuti berarti kali 2, 12 dia mengirim peserta tingkat kabupaten. Nah, bayangkan nanti Bapak Ibu saling banyakkan itu. Yang madrasahnya banyak mengirim berita-beritanya. Oh itu ya. Dan itu haknya. Maka mungkin siapkan nanti tempat ya. Maka internet kan. Mungkin mudah-mudahan nanti offline ya. Kalau offline apa? Semi ya. Kalau semi itu ada harapan nanti kan menerima dulu, ini kan tidak langsung ya. Jadi ada di server kayak ujian dulu ya, UNBK ya.
Mudah seperti itu ya, persisi ya, mudah seperti itu, jadi supaya tidak kamu. Kemudian pendaftaran tingkat KSM Kabupaten ya, KSM Kabupaten 13 sampai 26 Juli. Kan bersamaan sedikit waktunya kan. Tapi masih bisa kalau misalnya kepala sekolah hanya sampai 20, masih bisa sampai 26 kan. Jadi kalau sudah itu masa pendaftarannya mulai tanggal 13 sampai tanggal 26 ya. Tempatnya di satuan pendidikan masing-masing melalui web. Dia daftarnya pakai webnya ya, pada webnya. Jadi mulai sekolahannya masing-masing mendaftar di tingkat. Jadi setelah mendapatkan siswanya sudah 2 orang tunjukkan untuk ME alias sekian dia langsung mendaftar untuk tingkat kabupaten masing-masing ya di laman web EDP KSM Kemenag. Di sana ada daftarnya. Nah, untuk uji coba KSM tingkat kabupaten ada uji cobanya belum. Ini harus diikuti semua ya, tanggal 10 sampai tanggal 11 Agustus di satuan pendidikan masing-masing. Masih di satuan pendidikan masing-masing ya. Yang ditentukan di satuan pendidikan masing-masing atau ya salah. Jadi atau ya, boleh di satuan pendidikan masing-masing atau di mana ya. Mungkin Mbak pakai zona bisa ya kan. ME di sini, Sanawiyah di sini, Aliyah di sini bisa seperti itu. Kemudian untuk KSM tingkat kabupatennya pelaksananya tanggal 13-14 Agustus. Jadi uji coba tanggal 10-11, kemudian pelaksananya tanggal 13-14. Ini tempat kalau uji coba mungkin bisa aja di sekolah masing-masing, tapi kalau pelaksanaannya bagusnya terpusat lah, tidak terlalu jauh dengan kabupaten kota. Kemudian pengumuman pemenang KSM-nya untuk tingkat kabupaten tanggal 18 Agustus. Setelah 17 Agustus ke tanggal 18 Agustus. Kemudian KSM provinsi dilaksanakan tanggal 10-11 setelah 18 Agustus pengumuman. Nanti di tanggal 10-11 September kurang lebih 1 bulan ini pelaksanaan KSM tingkat provinsi. Kami akan mengupayakan bertempat di Banjarmasin ya. Nanti kami pilih nanti mungkin Aliyah di Mandua, Sanawiyah bisa di Molawarman atau bisa juga di Mahligai. Mahligai sedang dibongkar habis itu. SBSN mungkin. Ya. Ya, MTSN 3 dibongkar habis tuh MTSN 3. Paling MTSN 2 di Molawarman. Kalau MTSN 3 Mahligai itu sedang dapat proyek SBSN. Ya, jadi tidak mungkin kalau di situ. Tinggal lagi nanti kami sedang pikirkan ini karena tanggalnya tanggal 10-11 September nanti pelaksanaan di tingkat provinsi. Nah, pengumumannya tanggal 14 September, tingkat nasional 10-14 Oktober. Nah, ini di lokasi DKI Jakarta. Nah, ini saya kurang paham siapa yang tahu MTQ provinsi nasional tingkat di kita nasional bulan apa? Saya bulan Oktober juga. Tanggal berapa? Apa? Oh, November aman. Ya kada mungkin ya karena sama menterinya itu juga pasti kada mungkin balik pasti ya. Kalau tingkat nasional di Jakarta maulah membuka MTQ di Kalimantan Selatan pasti tidak. Pasti sudah diatur ya paling kena. Pasti ada perubahan kalau misalnya terjadi tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama. Kalau sementara ini tanggal 10 sampai 14 seminggu berapa? 14, 15, 16, salah. 10, 11, 12, 13, 14. Hingga Minggu lawan Sabtu ujungnya. Mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Semingguan Pak kami minggu malam di situ kita. Karena berangkatnya tanggal 10, sebelum tanggal 10 sudah berangkat. Berarti hari Minggu sudah berangkat itu. Sampai nanti selesainya di hari 14, 15. Pulangnya di hari Minggu, jadi seminggu-seminggu dulu. Nah, ini rencana kami juga membawa anak-anak ada rekreasi nanti jadwalnya ke Monas kemana. Iya. Paksa harus bila mana vaksin 3 supaya aman. Kalau yang vaksin 3. Kalau vaksin 2 masih dicari-carinya oleh hubungan bandara ya, masih dicari-carinya oleh bandara. Macam-macam padahal tidak lagi.
Kemudian ini tentang prosedur, tata tertib, dan daftar materinya ada di Jokmes, baca aja gitu ya prosedurnya dan sebagainya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan nanti di kawan-kawan kepala madrasah bisa membaca dengan teliti di Jokmes ya. Nanti kalau sudah tingkat dok kita informasikan lagi masih terus-menerus karena KSM ini adalah gawe yang cukup besar ya, yang harus kita pantau terus ya. Saya kira itu yang harus kita sama-sama kawal. Nanti saya berharap para Bapak Ibu kasih jadwal tadi betul-betul kalau bisa di print out, ditaruh dan semija Bapak Ibu. Saya juga begitu ya. Nanti bisa ingat kebanyakan gawean kita. Apalagi Bapak Ibu kasih pasti lebih banyak. Oh saya 2 seksi aja. Kalau Bapak seberatan seksi ya. Kalau saya 2 seksi aja ya, kasih kurikulum dan ke siswa itu bilang luar biasa. Kerjanya banyak sekali mengurusi INBK, mengurusi AKMI. Nah kalau Bapak begini ya, banyak banget. Makanya di meja tuh pakai jadwal tuh jadi nyaman pada meja. Kalau perlu mejanya nambah kaca jadi nyaman banget. Biasanya seperti itu saya taruh semuanya. Ya, jadi biar memperhatikan ini tanggal-tanggal ini ya. Karena bila keasikan nanti tidak ingat lagi. Sementara kawan-kawan yang lain sudah bekerja. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya kira tidak adakah tanya jawab, boleh aja sedikit nanti Pak Ansari ada materi kan? Ya sudah habis tuh, tinggal 5 menit aja kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan atau job silakan kalau mau ada tanya. Tidak ada kan? Nah, nanti dipelajari di Jokmes saja. Lebih detailnya nanti bisa aja kalau misalnya hal yang kurang perlu konfirmasi silakan nanti dihubungi saya di WA, di telepon boleh saya siap aja. Ya kalau malam boleh tapi jangan terlalu malam. Biasanya aku jadi 10 biasanya aku enggak. Hendak guring tapi menjadi teleponnya kata guring dia mau di teleponnya ya. Menyatakan ya jam pagi lah, jam 8 sampai jam 4, jam 5 masih panas santai. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan ini bisa nanti di-share ke kabupaten ke kawan-kawan kalau madrasah. Ininya nanti saya share di slide-nya, saya share di Bapak Ibu, diteruskan. Boleh juga nanti jurnalis yang berkompetisi juga harus. Demikian yang bisa sampaikan. Mohon maaf kawan-kawan sekalian yang jom juga yang di jom dan yang berada di sini. Mudah-mudahan kita bisa maksimal tahun ini pelaksanaan MAERS dan KSM dan mudah-mudahan piala yang kita terima lebih banyak dari tahun sebelumnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang hendak pandir kalau tutup air pinjam curut lapas keluaran. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga KSM dan MAERS bisa diikuti Bapak Ibu sekalian.